kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Demelika. Saya Yohana. Saya Dimas. Saya Trisolandari. Saya Gisela Destiara. Nama saya Farah Satria Rusigianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video wawancara dengan para warga yang sudah berpengalaman dalam sebuah organisasi dan masyarakat mengenai musyawarah mufakat sebagai budaya kerja organisasi di masyarakat. Silakan menyaksikan. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong seringkali terlupakan. Namun, di tengah arus globalisasi, masih ada satu nilai luhur yang terus dijaga oleh masyarakat kita, yakni musyawarah mufakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Gisela Destiara selaku presenter pada liputan berita siang hari ini. Kali ini kami akan membahas tentang pentingnya musyawarah mufakat sebagai budaya kerja organisasi di masyarakat. Pada kesempatan kali ini kami sudah mempunyai dua narasumber, yaitu Pak Nung sebagai Ketua RT dan Ibu Marzuki sebagai Ketua PKK RT. Sisanya akan saya serahkan kepada rekan saya, Yohana dan Alda. Baik Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alda Meka dari kelas 10-4. Saya bertugas untuk mewawancara Ibu. Sebelumnya saya izin bertanya untuk nama Ibu. Iya, nama saya Siti Sofia sebagai Ketua PKK RT. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya tentang perihal tentang apa itu PKK ya Ibu? Iya. Menurut Ibu, apakah yang diketahui tentang musyawarah mufakat? Iya. Musyawarah mufakat itu kita satu kali sebulan itu kita mengumpulkan, mengadakan arisan, istilahnya arisan untuk kumpul bersama di lingkungan RT. Begitupun di PKK RW. RT itu kita membahas sesuatu apa kekurangan di masyarakat kita, warga kita, keluhan-keluhannya, dan kita terima dengan baik, baru kita menjelaskan apa keluhannya. Menurut Ibu, mengapa musyawarah mufakat penting dalam organisasi seperti PKK? Iya, perlu sekali musyawarah mufakat itu dalam PKK. Soalnya PKK itu memang pekerjaan sosial, tidak ada gajinya, tidak ada upahnya. Ya, pekerjaan sosial itu harus kita ikhlas, memberikan tenaga, memberikan pikiran, gitu. Ada acara-acara di lingkungan RW 12 ini kita harus kerjasama, ya, apapun kegiatan lomba, kegiatan 17 Agustus, kegiatan Hari Ibu, Hari Kartini, itu kita melakukan dengan kegiatan gotong royong, baru bisa melaksanakan acaranya dengan baik, gitu. Ada nggak sih Bu kendala yang sering dihadapi saat melakukan musyawarah mufakat di PKK itu? Iya, memang ada kendalanya. Ya, kadang-kadang ada yang kita Ibu PKK, Ketua PKK RW-nya ada pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan, itu memang ada. Urusan orang itu kan beda-beda ya. Menerima masukan-masukan orang itu ada yang terima, ada yang tidak. Ya, banyak kendalanya. Menurut Ibu bagaimana cara melakukan musyawarah mufakat dengan baik dan semua tanggapan dari anggota-anggota mufakat bisa diambil dan disimpulkan? Iya, kita menerima masukan-masukannya dengan baik, lalu diberitahu dengan baik juga, itu baru berjalan lancar dengan baik.
gitu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga sudah membantu saya dan teman-teman saya yang lainnya untuk menyelesaikan tugas kami dari sekolahan. Iya. Maaf ya Ibu sudah mengganggu waktu Iya. siangnya. Oke. Iya, Oke. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Pak Nur sebagai ketua RT ya Pak. Ketua RT RT 6 RW 1 Kelurahan Klender Kecamatan Berinsapi. Oke. Jadi hari ini saya izin wawancarin Bapak, boleh ya Pak? Siap. Oke. Jadi yang pertama tuh pertanyaan saya, Bapak Nur nih sebagai ketua RT, kira-kira gimana cara Bapak untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT? Jadi ketika kita ada permasalahan ketika kita ada tujuan, kita panggil RT yang kira-kira bisa. Kadang-kadang ada warga itu sibuk, jam berapa sibuk, dan mungkin yang bisa aja untuk hadir dan kita pertanyakan apa permasalahannya. Dan mungkin kalau kita ada contoh, kalau salah satu ada 17 Agustus kita minta angsuran sekian-sekian, nah mungkin warga itu ada pertimbangan. Pak Nur jangan RT jangan sekian lah, agak sedikit, gitu. Jadi Oke, kita jadi menentukan pendapat ya. benar. Ya. Oke, lanjut Pak. Kira-kira bagaimana cara Bapak biar semua suara atau pendapat warga tuh bisa didengar oleh Bapak dan bisa mengambil keputusan yang tepat gitu? Alhamdulillah ketika kita lagi santai masih ada lebih uang dari mana aja itu ya, banyak ada sumbangsi dari mana, kita makan bareng di depan ya. Kebetulan kita nggak punya tempat, Mbak. Kalau kita untuk mengumpulkan masyarakat warga kita RT 6 itu nggak punya tempat. Tempat kita tuh di depan SMP 198 di halaman, di gangnya itu. Nah di situ kita sambil makan, sambil bercanda, sambil kita saling tanya. Ada kira-kira ada apa yang perlu dibenahin dan apa yang perlu dibicarakan gitu. Jadi kita tanya dulu, dan mungkin warga, Bapak Nung ini masalah pohon nih pengen tebang, ini sampahnya ini kurang tak. Nah gitu. Jadi kita langsung nanggepin langsung. Berarti fleksibel ya? Langsung jarang kita ketemu jarang, Mbak. Ketika kita pas kebetulan saya punya acara buat pengajian gitu, pas kebetulan ada lebih makanan, saya panggil teman-teman saya itu, saya panggil orang tua yang mau kumpul, ayo. Nah baru kita saling nanya, saling iseng lah itu, Mas. Jadi nggak formal, bener, nggak terlalu itu banget ya. Nah sekarang saya masuk nih ke pertanyaan agak sedikit mendalam ya Pak. Nah kira-kira dalam pengambilan keputusan di RT ini tuh prinsipnya apa sih Pak? Dari musyawarah itu apa prinsipnya menjadi pedoman dalam mengambil keputusan? Jadi apa? sesuatu itu saya pertimbangkan dulu, saya pikirin dulu. Mungkin kalau seandainya saya nggak bisa, mungkin saya akan bertanya kepada mungkin ada LMK, ada RW. Saya pertanyakan dulu, dan mungkin bila mana saya bisa ngambil keputusan, akan saya ambil keputusan sendiri, dan saya pikirkan untuk ke kirinya bagaimana, ke kanannya bagaimana, efek baik buruknya bagaimana gitu. Lalu nih yang kedua, apa aja sih Pak kendala yang bisa dialami ketika menerapkan sistem musyawarah mufakat ini dalam RT Bapak? Ya, di mana tempat itu selalu ada pro dan kontra. Cuman alhamdulillah selama ini di lingkungan Bapak itu belum pernah ada masalah seperti itu, Mbak. Jadi belum pernah ada namanya, waduh nggak bisa begini, nggak pernah ada. Dan nurutin karena memang selama ini kita nggak banyak nuntut. Lingkungan nggak banyak nuntut. Apa adanya aja ya? Gitu. Okay. Nah, lalu kira-kira gimana nih cara Bapak untuk menumbuhkan kesadaran kepada warga-warganya nih, kalau penting loh kita nih musyawarah, penting loh kita tuh mengumpulkan pendapat atau aspirasi untuk mencapai keputusan yang bagus gitu. Gimana cara Bapak untuk meningkatkan kesadaran itu gimana? Kalau kita lingkungan kita tuh banyak kesibukan, Mbak. Jadi satu yang pertama tuh nyari nafkah itu kadang-kadang tuh nggak tentu. Jadi bukan di tempat saya yang namanya pegawai negeri pegawai itu bisa dihitung pakai jari 5 ini nggak sampai kali. Jadi semua itu banyak yang namanya borongan, jadi nggak tentu kerjanya. Dan itu hal gitu jarang sekali untuk namanya bisa hadir. Makanya dengan saya punya cara ketika saya ada kelebihan namanya makanan dari taklim dari contoh kayak kemarin lebih dari 17-an ada duit lebih, udah kita makan, kita bareng-bareng di situ, baru kita ngumpul, baru gitu. Nah, ini terakhir Pak, kira-kira apa nih saran Bapak dan harapan Bapak nih buat kita sebagai generasi muda supaya kita tuh lebih aktif lagi dalam berpartisipasi musyawarah mufakat? Ya gitu Mbak, ketika kita sebagai anak muda sekali-kali kita turun ke lingkungan untuk sementara untuk kita tahu lapangan. Iya. Kedua baru kita mengenal apa yang selama ini
dikeluh kesahkan oleh warga, oleh PRT. Sementara kita hanya sebagai penonton aja, pendengar. Baru kita meningkat, baru kita udah paham, baru kita turun ke lingkungan langsung. Sama itu. Berarti sebagai generasi muda kita harus mengetahui dulu lingkungan kita bagaimana supaya kita bisa terjun langsung untuk melaksanakan musyawarah. Begitu, oke? Segitu aja sih Pak dari saya Pak. Terima kasih ya Pak Nur untuk waktunya. Oke, sama-sama. Ya, makasih ya. Semoga sehat selalu Mbak ya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Yohana dan Alda. Demikianlah berita liputan pada siang hari ini. Saya Gisela selaku presenter pada siang hari ini izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, musyawarah mufakat adalah jantung dari demokrasi kita. Melalui musyawarah, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan suara orang lain, dan mencari titik temu demi mencapai kesepakatan bersama. Proses ini tidak hanya sekedar mengambil keputusan, tetapi juga memperkuat rasa kepersatuan dan kebersamaan di antara kita. Dengan musyawarah, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat, dimulai masalah sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Selain itu, musyawarah mufakat juga dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi luhur ini. Maka dari itu, kita berpartisipasi untuk musyawarah di lingkungan sekitar melalui dari keluarga, sekolah, hingga komunitas. Dengan memiliki nilai-nilai musyawarah akan terus hidup dan menjadi pedoman bagi generasi mendatang.